I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kembali lagi di YouTube channel saya Suci Fadila. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pendekatan teori semiotik di dalam sebuah karya sastra. Nah, sebelumnya, apa sih pendekatan teori semiotik itu? Pendekatan semiotik adalah sebuah pendekatan yang mengkaji tanda-tanda yang terdapat di dalam sebuah karya sastra. Hal ini bertujuan untuk mengetahui makna tersirat yang terkandung di dalam sebuah karya sastra. Nah, apa saja sih tanda-tanda yang dikaji dalam pendekatan semiotik pada sebuah karya sastra itu? Tanda-tanda yang dikaji dalam sebuah karya sastra ada 3 macam. Yang pertama itu ikon, yang kedua indeks, dan yang ketiga itu simbol. Nah, apa sih perbedaan di antara ketiga tanda ini? Yang pertama itu ikon, yaitu sebuah tanda yang dirancang untuk mempresentasikan sumber acuan. Acuan ini dilihat dan didengar. Intinya, ikon adalah sebuah tanda yang dapat dilihat dan didengar dalam sebuah karya sastra. Seperti contohnya itu foto, patung, tokoh, pembacaan puisi, dan lain sebagainya. Yang kedua, indeks, yaitu sebuah tanda yang dirancang untuk mengkaitkan 2 sumber acuan. Biasanya indeks ini berkaitan dengan hubungan sebab akibat. Contohnya itu asap timbul karena ada api, atau bisa juga penggunaan kata keterangan di sana dan di sini. Nah, dan bisa juga menggunakan kata ganti seperti aku, dia, kau, dan ia. Nah, jadi intinya indeks ini adalah sebuah proses penandaan. Indeks dapat diperkirakan oleh akal sehat manusia. Nah, yang ketiga itu simbol. Simbol yaitu sebuah tanda yang dirancang untuk menyandingkan sebuah sumber acuan melalui kesepakatan bersama atau persetujuan bersama. Proses simbol ini harus dipelajari. Biasanya hal ini berkaitan dengan perwatakan tokoh di dalam sebuah karya sastra. Nah, setelah mengetahui pengertian semiotik beserta tanda-tanda yang ada di dalamnya, saya akan mengkaitkannya pada sebuah novel yang berjudul Laskar Pelangi dengan pendekatan semiotik. Yang pertama, kita akan membahas ikon dalam novel Laskar Pelangi. Dalam novel ini terdapat beberapa ikon. Yang pertama, sekolah. Dalam novel ini dideskripsikan bagaimana kondisi sekolah Muhammadiyah dengan sekolah PN. Sekolah Muhammadiyah merupakan sekolah yang serba kekurangan, baik fasilitas maupun gurunya. Sedangkan sekolah PN merupakan sekolah yang memiliki fasilitas yang serba mewah, di antaranya perpustakaan, kolam renang, bus pengangkut siswa, dan banyak lagi. Kondisi sekolah yang berkebalikan ini merupakan penanda ikon sosial dari kedua sekolah tersebut. Yang kedua, kostum. Kostum yang digunakan tokoh-tokoh Laskar Pelangi yang bersekolah di Muhammadiyah terlihat sederhana, apa adanya, dan kostum yang murahan. Ini terlihat dari penggunaan kata, yaitu sendal dari ban bekas, sepatu murahan dari plastik, dan baju yang sudah usang. Sedangkan pada sekolah PN menggunakan kostum yang serba mewah, seperti sepatu berkelas, baju berseragam yang selalu berganti, tas yang berganti setiap hari. Nah, kostum-kostum yang digunakan tokoh-tokoh di sekolah Muhammadiyah dan PN merupakan ikon penanda sosial yang berbeda dari kedua sekolah tersebut. Yang ketiga, ikon perumahan mewah dan kumuh. Dalam novel ini digambarkan adanya kesenjangan sosial yang tinggi antara peninggi PN Timah dengan penduduk sekitarnya. Rumah yang ditempati pegawai PN Timah adalah rumah gendongan mewah, berbeda dengan rumah penduduk yang serba sederhana dan kekurangan. 4. Permainan sebagai ikon penanda sosial. Permainan yang dilakukan oleh para tokoh Laskar Pelangi merupakan penanda sosial kehidupan mereka. Permainan yang mereka lakukan tidak memerlukan biaya. 5. Menyanyi merupakan ikon penanda bakat.
Bakat menyanyi dalam novel ini ditunjukkan melalui tokoh Mahar, sedangkan tokoh-tokoh lainnya tidak memiliki bakat bernyanyi. Nah, selanjutnya kita akan membahas indeks dalam novel Laskar Pelangi ini. Di dalam novel ini terdapat beberapa indeks. Yang pertama yaitu perilaku. Perilaku para tokoh di dalam novel ini meliputi penuh kekhawatiran, semangat tinggi, berpikir sederhana, perhatian, keras kepala, idealis, serakah, dan sombong. Yang kedua, penampilan fisik masyarakat lapisan atas dan lapisan bawah. Penampilan fisik para tokoh dalam novel ini merupakan penggambaran dan penampilan fisik masyarakat lapisan atas dan lapisan bawah. Penampilan fisik digambarkan melalui 1. Anggun, 2. Terawat, 3. Lugu, 4. Sederhana, 5. Apa adanya. Yang ketiga, pekerjaan. Pekerjaan tokoh yang ada di dalam novel berbeda-beda, tergantung pendidikan rendah dan pendidikan tinggi. Dalam novel ini, pendidikan mempengaruhi pekerjaan para tokoh. Tokoh berpendidikan tinggi menjadikan mereka mendapatkan pekerjaan yang tinggi pula, seperti pekerjaan di PN Timah. 4. Gaya hidup. Gaya hidup yang dibahas di dalam novel ini adalah gaya hidup antara masyarakat lapisan atas dengan lapisan bawah. Gaya hidup masyarakat lapisan atas digambarkan oleh tokoh yang hidup di lingkungan gendongan, yaitu perumahan mewah bagi petinggi PN Timah. Sedangkan masyarakat bagian bawah diwakili oleh anak-anak yang bersekolah di Muhammadiyah. 5. Penyakit. Penyakit pada diri tokoh merupakan indeks penanda sosial. Dalam novel ini, terdapat tokoh Kucai yang menderita miopia akibat kurang gizi di masa kecilnya. Dan yang terakhir itu ada perubahan cuaca. 70% daratan di Belitung adalah hutan hujan. Pulau ini berada pada titik pertemuan Laut Cina Selatan di sisi barat dan Laut Timur di sisi timur. Letak wilayah seperti ini menyebabkan Belitung memiliki potensi hujan berkepanjangan. Nah, yang terakhir kita akan membahas simbol di dalam Laskar Pelangi ini. Dalam novel ini terdapat beberapa simbol, yakni 1. Keuletan. Simbol ini digambarkan oleh tokoh Lintang. Ia merupakan tokoh yang ulet dan cerdas. 2. Nama. Simbol ini digambarkan melalui nama-nama tokoh di dalam novel. 3. Ketidakadilan. Simbol ini tergambar karena adanya kesenjangan sosial antara anak-anak yang bersekolah di Muhammadiyah dengan anak-anak yang bersekolah di PN Timah. 4. Kekayaan. Simbol ini digambarkan oleh petinggi PN Timah beserta anak-anaknya yang bersekolah di PN Timah. 5. Kemiskinan. Simbol ini digambarkan oleh anak-anak yang bersekolah di Muhammadiyah. 6. Kecerdasan dan ketampanan digambarkan oleh tokoh Tuk Bayantula. 7. Bahasa digambarkan melalui bahasa yang digunakan para tokoh dalam Laskar Pelangi ini. 8. Persahabatan. Simbol ini digambarkan melalui kekuatan persahabatan yang dimiliki oleh tokoh-tokoh Laskar Pelangi. 9. Jatuh cinta digambarkan melalui tokoh Taprani dan Lintang. Dan yang terakhir itu pengorbanan, digambarkan oleh tokoh Mahar dan Flo. Oke guys, mungkin sampai di sini saja video tentang teori semiotik saya. Thank you for watching. Bye bye.